Kesel banget nih gue pakai kerudung. Kenapa sih orang-orang tuh pakai kerudung dan nyaman tuh kenapa? Sampai nggak masuk ke dalam akal aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke channel aku. As you can see on the title. Apa emang title gue juga gak tahu. Sebenarnya lagi tidur siang, aku nggak tahu mau ngapain, pengen bikin video aja. Terus keingetan aku pernah sempat punya utang, pengen cerita hijrah. Aku bukan hijrah sih, hijrah tuh kebagusan kali. Hijrah versi aku dari dulu aku belum pakai hijab sampai akhirnya sekarang alhamdulillah bentar lagi aku 5 tahun pakai kerudung. Oh my god. Video ini bakalan durasinya 20 menitan. Beres nggak beres aku bakalan cut sambil make upan aja. Jadi aku kelahiran tahun 93, Agustus 93. Background keluarga aku nggak Islam-Islam banget, tapi super duper demokratis. Ngikut aja gitu loh, anaknya punya pilihan seperti apa, tapi tetap mengedepankan kewajiban. Aku kuliah di Bandung, salah satu perguruan negeri swasta tuh gimana? Aku deg-degan lah ceritanya. Perguruan tinggi swasta di Bandung, inisialnya Maranatha, bukan inisial. Temen aku cukup banyak lah ya. Aku masih mau kayak digiring buat temenan sama ini, temenan sama ini, aku masih mau. Tapi untuk temen deket banget tuh kayak kehitung gitu loh. Waktu zaman kuliah itu masa-masa paling berkesan menurut aku, karena aku kayak dikasih kesempatan untuk broke the rules gitu. Cailah, so Inggris ya. Aku ngelakuin apa aja yang aku mau, yang aku suka, yang aku tertarik, dan tapi aku tetap ingat aku punya Tuhan, aku punya Allah, aku masih punya kewajiban. Aku harus tetap ngejalanin kewajiban aku, ya puasa ya, sholat ya kan. Tapi aku juga menghalalkan yang haram-haram. Nyokap gue jajan nonton nih, mampus nggak apa-apa, udah punya anak, mau marahin sekarang juga udah tua sih. Sorry mom, sorry pap. Terus tapi masih dalam batasan gitu loh. Aku tahu aku tidak melakukan hal-hal yang di luar peraturan hukum. Aku sholat masih, aku puasa masih, aku pakai baju seksi masih, aku jalan-jalan malam-malam masih. Kalau dipikir sekarang tuh kayak aku juga takut anak gue kayak gitu ya. Cuma sampai itu jadi cerita banget sih buat aku pribadi, dan bukan untuk ditiru. Mungkin dengan cerita yang aku perjalanan hidup yang aku lewatin itu bakal membawa aku ke suatu hal yang aku nggak tahu pada saat itu aku bakalan kemana nih hidup nih. Terus pada tahun pokoknya tinggi-tingginya frekuensi main dan fase duniawi banget aku tuh 2013 tuh kayak duniawi banget ya. Di dalam doaku sebagai orang yang nggak tahu tuh sebenarnya ibadahku diterima apa enggak pada saat itu, cuma punya keyakinan aja Allah tuh masih dengerin aku walaupun aku kotor, walaupun aku nakal. Aku percaya Allah pasti bakal bimbing aku terus. Dalam sholat aku, selain aku doain orang tua aja sih, diri aku sendiri aku tidak mendoakan. Kayaknya aku kayak minta kalaupun aku jauh sama orang tua, jauh sama Allah, aku minta jangan dilama-lamain. Maksud aku, oke, sekarang aku ngelakuin hal yang negatif, mungkin menurut aku negatif, Allah pasti tahu itu gitu. Cuma aku nggak mau Allah ngebiarin aku sendirian di situ dan Allah lupa sama aku nggak mau. Jadi sejahat-jahatnya aku pengen Allah inget juga sama aku gitu, untuk narik aku kalau aku terlalu jauh. Itu adalah doa aku pada saat aku lagi remaja, nggak takut apapun. Semua orang aku ajakin berantem, aku nggak takut. Sekarang takut. 2014 aku ketemu orang yang bisa ngebawa perubahan sama aku. Nurun, mungkin tadinya skalanya 9 dari 10, sekarang tuh kayak cuma 4,3 gitu lah. Tetap aja bawong. Aku masih belum sadar kalau kerudung itu sebuah kewajiban. Aku pakai baju mini, wah gila, udah gak usah ditanya. Teman-teman aku yang mungkin nonton pasti tahu banget lah bagaimana cara berpakaian aku. Kayak nggak akan ada bau-bau nih aku menutup aurat aku sampai aku koit ya gitulah pokoknya. Kayak jahiliyah banget deh, kayak nggak mungkin banget aku menutup aurat aku gitu, udah nggak ada bau-bau kesana. Dan aku juga nggak kepikiran sama sekali sampai aku ngomong kayak gini ke teman aku namanya Diandra. If you watching this, kamu pasti tahu banget deh perjalanan hidup aku kenal dia udah dari tahun 2005 sampai sekarang, udah kayak saudara. Aku jadi mau nangis. Dia berhijab pada saat kuliah. Terus aku sempet tanya, apa sih yang bikin lo berhijab? Jawaban temen aku cuma, ini tuh soal di sini, nggak bisa dijelasin. Suatu hari lo bakalan ngerasain. Terus gue ketawa, hehehe.
kayaknya nggak mungkin deh. Nah, dan dia juga tidak mempengaruhi aku untuk Ran, bajunya dong jangan terlalu terbuka, tidak. Kayak udah orang-orang di sekitar aku menerima aja aku pakai baju seksi biasa aja, sampai aku akhirnya pengen pakai hijab dan aku jalan-jalan ke PVJ sama mama papaku. Itu aku pakai kerudung, panasnya nauzubillah, dan aku tuh punya alergi panas, nggak bisa keringetan, jadi aku gatal-gatal. Aku pakai hijab, aku minjem ke mama aku, pakai bajunya juga tipis, aku pakai kemeja putih, celana jeans, kerudung warna hitam. Sampai orang JNE, aku sering banget karena aku dulu jualan, jadi emas mbak JNE tuh sampai cantik banget teh. Wah, aku sih kayak hah, jadi orang tuh pakai kerudung cuma buat dibilang cantik gitu. Aku ngerasa tidak tergerak gitu. Dalam hati aku, nyesel banget nih gue pakai kerudung. Aku ngerasa orang ngeliat aku tuh kayak jijik. Hari paling jelek dalam hidup aku tuh pas aku pakai kerudung jalan-jalan di mall. Aku sampai ngomong gini, kayaknya nggak ada alasan deh buat Adi pakai kerudung. Panas, gerah. Kenapa juga pakai kerudung? Kan nggak ada yang nyuruh. Mama aku cuma ngomong gitu doang. At least aku udah nyobain jalan-jalan pakai hijab dan aku nggak ngerasa nyaman sama sekali. Aku tuh kayak gerah banget, mau pengen berontak gitu. 2 minggu kemudian aku mimpi aku die, bangun-bangun aku, pokoknya dalam mimpi itu aku bisa ngeliat diri aku sendiri. Aku udah 2 kali mimpi diri aku tuh meninggal, dan yang kedua kali ini aku sampai keringetan. Tapi aku tetap nggak takut, tetap nggak mikir anjir gue mau mati, gue harus tobat, tidak sama sekali. 2 minggu lagi kemudian, masih di bulan yang sama, aku mimpi aku diajak pergi sama mamaku ke suatu tempat, tapi kayak urgent banget gitu. Ditarik sama mamaku, cepetan kita harus pergi sekarang juga, kata mamaku. Itu posisinya kayak aku lagi tidur terus dibangunin gitu loh. Kamar aku di atas dulu, aku turun tangga, tok. Pas nyampe mobil, mamaku tuh langsung tancap gas. So, bilang berhenti. Aku lupa kalau aku tidak pakai kerudung pada saat itu. Kok aku nggak pakai kerudung ya? Mama balik lagi, aku pengen pakai kerudung. Udah nggak usah, kenapa juga kamu harus pakai kerudung, karena kamu tuh nggak pakai kerudung aslinya. Aku posisinya pakai tank top, pakai celana pendek, aku nangis sejadi-jadinya sambil gini di mobil. Aku takut ada orang yang ngeliat leher aku bilang, aku sangat takut ada orang melihat leher dan rambut aku. Aku bangun, di situ tuh posisinya aku kebangun tuh aku lagi nangisnya tuh sampai ke bawah ke kenyataan, jadi aku tidur sampai nangis. Ini mah aku ya bunga tidur gitu ya, nggak berpikiran kalau itu teguran atau apalah. Sebulan kemudian, jedanya agak jauh, aku juga sampai udah lupa sama mimpi itu. Jadi aku lagi tidur, dalam mimpi itu aku kebangun, posisinya aku langsung tiba-tiba ada kayak di tempat yang super crowded, tapi langit tuh kelihatan banget terbuka. Semua tuh berantakan, aku merinding banget. Semua itu berantakan, orang-orang tuh pada lari-lari gitu. Aku diem aja, aku bener-bener gini. Semua orang tuh kayak lari. Terus ada ibu-ibu ngegendong anaknya, terus berhenti ke aku sambil ngegini-giniin bahu aku. Lari, ini tuh udah waktunya, katanya. Lari neng, cari jangan sendirian, lari, ini bahaya, cari perlindungan. Terus dia lari lagi. Terus dalam hati aku, ini tuh apa? Terus lama-lama langitnya tuh jadi merah banget. Aku takut, cuma aku tahu aku nggak akan bisa kemana-mana gitu. Aku cuma doain orang tua aku aja, ya Allah, kalau hamba hancur sekarang nggak apa-apa, tapi hamba nitip orang tua aku jangan sampai ngeliat yang kayak gini. Itu aku mimpinya tuh kayak sadar banget, dan aku nggak kepikiran kalau itu tuh mimpi gitu. Terus aku cuma diem aja. Semua tuh, terus langit yang tadinya cerah jadi tiba-tiba gelap, hitam dulu, warnanya hitam, terus jadi merah yang nyala, merah yang hidup gitu loh, kayak kobaran. Merahnya tuh kayak kobaran gitu. Ada as di mana-mana. Terus orang tuh tiba-tiba jadi diem dan mengarah ke satu titik. Satu titik itu tuh intinya di situ ada bukit. Bukit itu jadi poin kita untuk ngelihat gitu. Jadi semua orang berdirinya tuh ngadep ke bukit itu.
nggak lama ada suara kenceng banget, tiba-tiba ada orang yang dipanggil namanya. Contoh aja gitu ya, misalnya contoh Ibrahim gitu ya, misalnya Ibrahim, itu suaranya kenceng banget, kedengeran banget, padahal itu tuh jauh. Dan di bukit itu tuh kayak ada dua manusia, dua malaikat, dua makhluk apalah itu ya, ada dua sosok di kanan sama di kiri. Ini tuh si bukitnya gitu ya, bukit-bukit gitulah, bukitnya kanan sama kiri. Orang itu dipanggil di tengah atas ini, ayo ada yang ngomong-ngomong gitu, gak jelas gitu, kayak perbincangan dari jauh. Terus orang itu ditendang ke sisi yang sebelah kiri. Caranya nggak bagus banget. Ada yang dipanggil, nggak nongol-nongol, akhirnya rambutnya yang ditarik, ada yang tangannya yang ditarik, ada yang digendong, ada yang dijemput pakai kuda, ada yang ditarik dengan nggak indah lah ya. Terus aku mikir, abis nama itu bisa aja nama aku, abis nama itu bisa aja nama aku yang ada di pikiran aku. Terus aku tuh di situ mikir, aku bawa apa ya, tanpa aku tahu sebenarnya itu dipanggil tuh buat apa. Perlakuannya beda-beda setiap orang yang dipanggil, dan aku ngelihat itu dari jauh dan sangat jelas sekali. Ada yang ke sisi kanan, ada yang ke sisi kiri. Kalau yang ke sisi kanan tuh kayak pasti dituntun, digendong, atau dikasih hamparan sesuatu yang cerah gitu. Kalau ke kiri minimal ditendang lah, minimal diseret lah, minimal disuntrungkan lah gitu. Aku cuma ngeliat, ini apakah ini yang kata orang-orang, apakah itu surga dan neraka, apakah ini apa ini tuh. Aku nggak mikir, nggak langsung wow ini adalah hari akhir kita semua di dunia ini. Enggak, aku nggak mikir itu. Cuma, apaan sih ini, di giliran saya nih, ini giliran gue nih bentar lagi nih. Aku kebangun, aku lupa, aku nggak ingat aku mimpi apa. Aku baru ingat gara-gara kayak dapat stimulus apa, terus aku langsung ke recall sama mimpi itu. Akhirnya aku mencoba mengingat-ingat lagi sambil aku cerita sama teman aku. Aku nggak cerita sama siapa-siapa, aku cerita sama temen aku satu itu. Ini teguran gitu ya, hahaha, kayak masih jadi bahan ketawaan aku sendiri. Tapi aku nggak mau, kayak kerudung nggak enak banget. Gerah, kebayang banget aja pas aku jalan-jalan pakai hijab, terus aku kegerahan tuh kayak kebayang-bayang. Kenapa sih orang-orang tuh pakai kerudung dan nyaman tuh, kenapa? Sampai nggak masuk ke dalam akal aku. Jeda sebulan, aku udah lupa sama mimpi itu. Aku mimpi lagi, tapi nggak jauh beda sama yang pertama-pertama. Aku pergi jalan-jalan ke suatu tempat, aku lupa spesifiknya. Aku jalan-jalan sama papa aku, sama keluarga aku pakai kerudung, dan aku ngerasain di situ itu tuh dingin banget. Leher aku tuh dingin banget, tengkuk aku tuh dingin banget. Aku sampai merinding, aku masih bisa ngebayangin dinginnya itu. Adem. Dalam mimpi itu aku pakai kerudung dan super adem, super nyaman. Aku ngerasa hati aku lebih, mungkin kalau tadinya gini hati aku, sekarang tuh kayak jadi gini, adem, dingin. Aku masih bisa ngerasain banget. Sesak dadaku. Aku kebangun lagi, itu nempel mimpinya, konflik gitu dari dalam diri aku. Aku ingat banget itu lagi semesteran, aku lagi libur kuliah, sambil mikir mimpi itu. Aku ada di rumah sampai seminggu lah, nggak kemana-mana, karena di dalam pikiran aku pada saat itu, kalau aku keluar dari rumah ini, aku harus tentuin pilihan aku. Aku mau pakai kerudung selamanya, atau aku keluar nggak pakai kerudung kayak biasanya, tapi itu untuk selamanya juga. Tengah-tengah waktu tersebut, aku diem-diem order hijab di online. Aku masih inget banget online shop itu, dan sampai sekarang masih ada. Aku beli pasmina yang ujungnya tuh ada kotak-kotaknya gitu. Jadi aku inget banget, kerudungnya tuh warna hitam sama putih aku beli. Ini momen aku pertama kali pakai kerudung keluar rumah.
Mamaku tuh di dapur, aku ingat kamar aku kan di lantai 2, aku turun ke dapur, mamaku posisinya ngebelakangin aku. Jadi aku muncul dari ruangan yang dimana posisinya di belakang mamaku. Aku tuh kayak lagi masak gitu, aku tuh dari ruangan yang belakang mamaku. Sekarang pun aku masih ingat aku pakai bajunya apa. Sekarang udah gak muat. Terus aku manggil mamaku, aku deg-degan banget, dan sekarang kalau aku ingat aku selalu deg-degan. Aku udah pakai hijab gitu kan, terus aku nggak nyolek, aku manggil doang, mah. Mama aku tuh nengok, jaraknya kayak 2-3 langkah dari aku. Mama aku nengok, set. Aku cantik nggak? Aku ketawa gitu. Mama aku ngelap. Aku ingat banget proses itu karena aku super deg-degan. Mama aku nengok, cantik. Aku cuma ngomong gitu. Aku nangis. Aku cuma ngomong, doain ya, gitu doang. So, akhirnya aku yang meluk mama aku karena aku nggak kuat gitu. Kayak sepele ya, kayak cuma ngebungkus gitu kasarnya. Cuma mama aku tuh cuma ngomong gini, gak ada yang pernah maksain kamu, dan semoga yang kamu lakukan ini tuh dari hati kamu sendiri, bukan karena hal lain. Mama akan doain yang terbaik apapun. Aku makin nangis dong, sister. Aku inget banget pada saat itu. Dan emang gak mudah, apalagi untuk istiqomah tuh kayak gak mudah banget. Sampai detik ini pun aku masih suka tergoyahkan. Aku udah janji ke diri aku sendiri, aku akan tidak mengeluarkan air mata. Gak kuat coy, bagian orang tua tuh kayak ada paling sensitif. Dan hebatnya mama aku nggak meneteskan air mata sedetik pun. She's the strongest woman in the world. Kalau aku di posisi mama aku bakal lebih nangis kayak dari anak aku. Tapi mama aku dengan senyumannya, dengan pelukannya, dengan kata-katanya yang manis, aku tahu di hatinya dia pun ingin menangis, ya kan? Kebanyakan mah. Tapi karena aku cengeng, aku sensitif, jadi mama aku bisa ngontrol gitu. Kalau dua-duanya nangis kan gak kelar-kelar ya kan. Udah kayak sungkeman lebaran, nangis semuanya gak selesai-selesai. Dan itu menjadi hari pertama aku pakai kerudung bulan September 2015. Banyak banget yang support, banyak banget yang gak nyangka. Kalau aku ingat-ingat aku dulu kayak apa, aku sangat bersyukur. Aku gak mangkir dulu. Aku Syirani mah dulu kan gini-gini, nyanyi. Aku tidak mempermasalahkan hal itu, aku cuma senyum-senyum aja. Itu yang bawa aku sekarang, sabarnya orang tua aku dikasih kebahagiaan, aku dikasih kematan. Padahal Allah kasih itu tuh sebagai ujian. Baik kayak gitu ke pengalaman aku, proses aku soal masalah hati, masalah kebiasaan, itu lama-lama berangsur-angsur ngikutin aja. Aku termasuk yang kerudungin aja dulu hatinya. Ya, itu aku juga seperti itu. Makanya aku browsing, cari apa yang mematahkan kata itu. Jawabannya adalah yang dihijabin palanya, bukan hatinya. Oke, itu masuk akal buat aku yang orangnya super simpel, nggak bisa nerima ilmu yang berbelit-belit. Berhijab kok perilakunya negatif, ya itu suka dijadiin perbandingan lurus sama berhijab tuh harus bagus, berhijab tuh harus baik. Sama halnya kayak gini, kalau aku nggak pakai hijab, apakah orang nilainya negatif ke aku? Kalau memang image orang tuh pakai kerudung itu positif, apakah yang nggak pakai kerudung itu selalu negatif? Kan nggak juga. Ada yang nggak pakai hijab dia positif banget, solehah banget. Ada juga kebalikannya, yang pakai kerudung tapi hatinya juga belum bener-bener banget juga ada. Jadi kayak bukan jadi tolak ukur orang berhijab nggak berhijab itu hatinya kayak gimana. Aku pakai hijab juga belajar, aku berubah lebih baik juga belajar. Semua itu kayak ada perjalanannya, tapi pilihannya kita mau mulai nggak nih gitu. Kalau aku sih mulainya dengan penampilan aku, karena penampilan aku kayak udah berantakan, say. Allah tuh ngasih suatu hal itu bukan tanpa alasan. Aku masih suka digodain sama orang, cewek gitu. Aku udah pakai kerudung, kita nggak bisa ngatur otak orang. Jadi kalau ada pembicaraan, iya suruh siapa nih bajunya seksi, makanya digodain, aku sih nggak setuju. Entah tujuannya tuh cewek seksi bajunya supaya ngamerin atau emang dia nyaman kayak gitu,
kita nggak tahu, dan kita juga nggak tahu apa yang di dalam isi otak laki-laki sampai akhirnya dia melakukan pelecehan verbal gitu. Itu juga nggak tahu kan. Udahlah, kayaknya udah makin melebar ceritanya. Aku juga mukanya jadi nggak beres nih ya. Kalau kalian yang pengen sharing juga atau pengen ceritanya dibawain sama aku di next episode deh, cerita tentang perubahan. Kalau nggak yang berhijab boleh, dari yang dulunya kayak apa sekarang jadi apa walaupun nggak berhijab, boleh cerita sama aku. Siapa tahu cerita kalian membawa inspirasi buat teman-teman yang lain yang dinonton di channel YouTube aku ini. Oke? Thank you so much guys for watching. Semoga cerita aku ini bisa diambil positifnya. Kalau ada negatifnya aku minta maaf. Belum subscribe juga silahkan boleh subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan seperti ini tanpa menyinggung perasaan siapapun ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.